Secara geometri, tempat untuk meletakkan titik koordinat dinamakan bidang koordinat. Dalam bidang koordinat, ada beberapa unsur yang harus saja diketahui. Yang pertama, sumbu X dan sumbu Y, di mana masing-masing sumbu memuat bilangan positif dan negatif. X positif ada di sebelah kanan titik O, X negatif di sebelah kiri titik O, Y positif ada di sebelah atas titik O, dan Y negatif di sebelah bawah titik O. Nah, apakah itu titik O? Titik O adalah titik asal atau titik pangkal sebagai acuan dan sekaligus merupakan titik potong dari kedua sumbu yang ada pada bidang koordinat. Kedua sumbu X dan sumbu Y berpotongan tegak lurus sehingga membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1 memuat nilai X positif dan nilai Y positif. Sedangkan kuadran 2, X negatif, Y positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran 4 memuat nilai X positif dan Y negatif. Nah, sekarang bagaimanakah menuliskan posisi suatu titik pada bidang koordinat? Di sini sudah ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Dan koordinat titik itu dituliskan sebagai X, Y. Titik A, kalau kita cari nilai X-nya yaitu 5 dan nilai Y-nya yaitu 2, maka koordinat titik A adalah 5,2. Titik B, nilai X-nya negatif 3 dan Y-nya 1, maka koordinat titik B negatif 3,1. Titik C bisa kita tentukan dengan cepat ya, yaitu negatif 2, negatif 4. Dan titik D 3, negatif 3. Terus, di manakah letak atau posisi titik E jika koordinatnya 2, negatif 5? Jadi, kita harus ingat bahwa 2, negatif 5 ini berarti nilai X-nya 2 dan negatif 5 nilai Y. Jadi, disinilah titik E dengan koordinat 2, negatif. Sekarang, kita akan membahas tentang jarak suatu tempat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini bisa adik-adik lihat ada 2 titik sebagai sekolah dan rumah, dan sumbu X sebagai jalan X dan sumbu Y sebagai jalan Y. Jarak dari sekolah ke jalan X adalah 2 satuan. Dan jarak dari sekolah ke jalan Y adalah 6 satuan. Sedangkan rumah berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Oke adik-adik, kali ini kita akan bahas tentang posisi titik terhadap titik acuan yang biasa disebut dengan posisi relatif. Yang perlu kalian pahami di sini adalah posisi titik yang pertama kali diperhatikan adalah kanan dan kiri terhadap acuan, baru perhatikan atas dan bawah. Ingat ya, kanan itu positif, kiri negatif, atas positif,
bawah negatif. Ada dua titik acuan, yaitu 0,0 atau titik asal dan selain 0,0 atau titik A, B. Yang pertama, kita bahas tentang posisi titik terhadap 0,0 atau terhadap titik asal. Posisi titik A terhadap titik acuan 0,0 bergerak dari 0,0 4 satuan ke kanan, dilanjutkan 2 satuan ke atas, sehingga koordinatnya ditulis 4,2. Titik B bergerak dari 0,0 5 satuan ke kiri, dilanjutkan 3 satuan ke bawah, sehingga ditulis negatif 5, negatif 3. Secara simpelnya, posisi titik terhadap titik asal sama dengan titik koordinat X, Y yang sudah kita bahas di awal. Masih tentang posisi titik terhadap titik acuan, yang kita bahas kali ini adalah posisi titik terhadap titik acuan A, B. Untuk lebih memahami, perhatikan bidang koordinat ini. Ada 3 titik, yaitu titik K, L, dan M. Misalkan titik K sebagai titik acuan, kita akan menentukan posisi titik L dan M terhadap titik K. Posisi titik L terhadap K bergerak dari titik K 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, sehingga koordinat L terhadap K adalah 3, negatif 2. Sedangkan posisi titik M terhadap K sama seperti tadi ya, bergerak dari titik K 2 satuan ke kiri, dilanjutkan 4 satuan ke bawah, sehingga koordinat titik M terhadap K adalah negatif 2, negatif 4. Diingat ya, pergerakannya kalian harus dahulukan kanan kirinya, baru atas bawahnya, tidak boleh terbalik. Nah, selain menggunakan gambar, kita bisa menentukan posisi relatif titik dengan menggunakan rumus, yaitu X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Jadi posisi relatif titik T, misalnya ya, X2, Y2 terhadap titik acuan D, X1, Y1 adalah X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Antum perhatikan contohnya. Misalnya, tentukan posisi relatif titik B 3,5 terhadap titik A 4,2. Maka cara menjawabnya, titik B 3,5 ya, ingat X, Y. Artinya X2-nya 3 dan Y2-nya 5. Kemudian titik A 4,2, artinya X1 sama dengan 4 dan Y2-nya sama dengan 2. Ya, ingat yang B itu X2 Y2, yang A X1, Y1. Maka posisi relatifnya X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. 3 dikurangi 4, 5 dikurangi 2. 3 kurangi 4 negatif 1, 5 dikurangi 2, 3. Jadi posisi relatifnya ya negatif 1,3. Ingat ya, ini B terhadap A. Maka B-nya X2 Y2, A-nya X1, Y1. Jangan tertukar ya.